untuk memindahkan suatu alat berat yang besar dan raksasa dari satu lokasi ke lokasi lainnya, tentunya akan menjalani proses yang membutuhkan tenaga yang ekstra. Apalagi jika alat yang ingin dipindahkan memiliki berat hingga ribuan ton, yang pastinya memerlukan perencanaan yang efektif dan efisien, serta harus dibantu dengan peralatan khusus. Beberapa alat yang digunakan untuk memindahkan alat berat ini, selain berukuran raksasa, juga memiliki biaya pembuatan hingga miliaran rupiah. Inilah beberapa proses pemindahan alat berat yang besar dan yang termahal di dunia. Yang pertama, NASA Space Launch System. Space Launch System adalah sebuah roket yang dimiliki NASA yang berfungsi untuk membawa pesawat luar angkasa untuk mengerjakan misi di luar angkasa. Roket ini merupakan roket buatan NASA yang terbaru dan memiliki berat mencapai 2.500 ton. Untuk memindahkan roket SLS ini, NASA bekerja sama dengan Marion Power Shuttle Company, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan alat berat untuk pekerjaan konstruksi dan pertambangan yang berada di Amerika Serikat. Perusahaan Marion Shuttle Company membuat alat yang bernama Crawl Transporter dengan biaya pembuatannya mencapai hingga 144 juta US dollar atau setara dengan 2 triliun rupiah. Perusahaan Marion Power Shuttle Company ini mulai membuat Crawl Transporter sejak tahun 1960, yang desainnya mengadopsi dari alat-alat berat pertambangan. Kemudian alat ini juga menjalani beberapa perubahan. Awalnya alat ini hanya memiliki kapasitas angkut sebesar 5.443 ton, namun sekarang alat ini sudah berkapasitas hingga 8.164 ton. Crawl Transporter ini memiliki ukuran panjang 39,9 meter, kemudian lebarnya 34 meter, dan beratnya 2.721 ton. Untuk mengoperasikan Crawl Transporter ini membutuhkan 25-30 teknisi serta insinyur, dan terdapat 2 kabin untuk 2 operator yang terletak di bagian depan dan belakang crawler. Dalam memindahkan roket SLS ini dari tempat perakitan ke landasan peluncuran, roket tersebut akan dipindahkan sejauh 6 km dengan menggunakan Crawl Transporter. Selanjutnya, Crawl ini akan membawa roket SLS sejauh 6 km ke landasan peluncuran. Kemudian, karena kondisi tanahnya tidak terlalu rata, maka Crawl ini dilengkapi dengan alat berat yang berfungsi untuk menyeimbangkan posisi crawler meski berjalan di tanah yang tidak rata dan miring. Bukan hanya itu saja, di bagian depan jalur crawl ini juga disemprot dengan 30.000 galon air yang berfungsi untuk melunakkan tanah dan bebatuan kerikil supaya mudah dilewati dan tidak berdebu, dan pada akhirnya membutuhkan waktu selama 10 jam 28 menit agar crawl ini sampai di landasan peluncuran. Yang kedua, pemindahan dragline. Sebuah perusahaan pertambangan yang bernama Anglo American memiliki wilayah pertambangan yang berada di Afrika Selatan yang bernama Kromdraai dan Kwezela. Pada pertambangan Kromdraai terdapat alat berat yang bernama Pitbull dan memiliki bobot 3.600 ton. Dragline adalah salah satu jenis ekskavator yang memiliki ukuran yang sangat besar, namun penggunaannya lebih efektif dari ekskavator pada umumnya. Dan untuk menggerakkan bucketnya, dragline menggunakan kawat baja tanpa tenaga hidrolik. Setelah selesai digunakan menambang di Kromdraai, dragline Pitbull ini akan direncanakan dipindahkan ke pertambangan batubara Kwezela yang berjarak 19,8 km dari Kromdraai. Pada saat pemindahannya, Pitbull akan melewati beberapa wilayah dengan kondisi yang berbeda-beda. Dalam awal proses pemindahannya, Pitbull akan melewati area yang terdapat banyak menara-menara listrik. Kemudian mereka membuat jalur Pitbull dengan melepas kawat listrik yang bertegangan tinggi agar Pitbull ini bisa lewat, dan proses tersebut membutuhkan waktu selama 24 jam. Setelah itu,
jalur pemindahan Pitbull ini akan melewati jalan raya nasional, di mana jalur ini merupakan jalur tersibuk dan terpadat di Afrika Selatan. Agar dapat melewati jalan raya tersebut, tim Kwejala membangun jalan bypass baru yang berfungsi untuk mengalihkan sementara lalu lintas kendaraan. Kemudian area selanjutnya yang akan dilewati area Pitbull ini adalah jalur rel kereta api. Supaya dapat melewati jalur tersebut, mereka membangun sebuah jalur penyeberangan dengan menggunakan berbagai macam alat berat. Setelah 53 jam kemudian, Pitbull ini akhirnya bisa melewati area kereta api tersebut. Dan tidak lupa, mereka mengembalikan jalur kereta seperti kondisi semula. Kemudian hambatan terakhir untuk melewati hambatan ini adalah perumahan penduduk setempat, yang merupakan hambatan tersulit di antara hambatan-hambatan yang lainnya. Untuk mengatasi hal ini, tim proyek Kwejala bekerja sama dengan komunitas penduduk lokal untuk turut serta membantu Pitbull ini melewati permukiman tersebut. Dan untuk proses keseluruhannya, proses pemindahan Pitbull ini membutuhkan waktu selama 3 bulan dan biaya yang dikeluarkan untuk proses pemindahannya sebesar 507 miliar rupiah. Yang ketiga, Stacker Reclaimer Machine Guinea Alumina Corporation merupakan salah satu pertambangan bauksit yang terbesar yang berlokasi di kota Sangredi, Republik Guinea di Afrika Barat. Untuk meningkatkan hasil produksinya, GAC membeli alat berat yang bernama Stacker Reclaimer yang berasal dari Cina, yaitu alat yang digunakan untuk menggali dan memindahkan material tambang melalui conveyor belt menuju ke pabrik pengolahan. Stacker Reclaimer ini memiliki berat 1.200 ton, panjangnya 125 meter, dan tingginya 25 meter, dan akan dikirim ke lokasi tambang GAC. Dalam proses pemindahannya, Stacker Reclaimer ini akan dibawa dari pelabuhan Kamsar menuju ke lokasi tambang yang berjarak 7 km. Dan meski hanya 7 km, namun untuk membawa alat berat yang sangat besar ini dibutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang, karena banyak proses hambatan yang akan dijalaninya. Untuk proses pemindahan Stacker Reclaimer ini akan dibongkar menjadi 12 bagian komponen, dan masing-masing komponen ini dibawa dengan SPMT yang memiliki kapasitas angkut hingga 220 ton. Salah satu yang paling sulit dilalui dalam proses pemindahannya yaitu saat melewati jalur rel kereta api. Untuk dapat melewati jalur tersebut, mereka membangun jembatan penyeberangan sementara yang diimpor dari Eropa. Setelah sampai di lokasi, Stacker Reclaimer ini akan dirakit dulu sebelum digunakan, dan dibutuhkan waktu total 8 bulan serta memakan biaya sebesar 1,4 miliar US dollar atau setara dengan 20 triliun rupiah dalam proyek pembelian hingga pengiriman Stacker Reclaimer ini. Yang keempat, RK5000 Bucket Chain Excavator. RK5000 Bucket Chain Excavator merupakan alat berat yang digunakan pada salah satu pertambangan batu bara milik CSE Coaleman di Republik Ceko. Alat berat yang dibuat pada tahun 1983 ini memiliki panjang 160 meter, tingginya 40 meter, dan merupakan salah satu alat berat yang terbesar di dunia, dengan beratnya mencapai hingga 5.600 ton, dan dioperasikan oleh 6 operator di dalamnya. Mesin pada RK5000 ini memiliki kapasitas daya sebesar 9.000 kW dan dapat menggali tanah seluas 4.450 meter kubik untuk per jamnya. Dalam proses kerjanya, RK5000 ini dapat berjalan sendiri menuju lokasi penggalian. Namun kecepatannya hanya dapat menempuh di bawah 1 km per jam. Dikarenakan ukurannya yang sangat besar, pada saat berpindah tempat, alat ini menggunakan sistem part interlocking di dalamnya. Dan hal ini membuat RK5000 dapat berjalan sendiri meskipun sangatlah lambat. Kira-kira itulah informasi yang menarik dari kami ya guys. Gimana menurut kalian geng? Silahkan di komen di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe and see you next video.